kita akan belajar limit fungsi dua variabel. Gampang banget, ini anak SMA juga bisa, guys. Limit x, y mendekati 1 dan 3. 3x pangkat 2y dikurang x pangkat y pangkat 3. Kalau ada soal kayak gini, ya tinggal masukin aja, substitusiin aja. X-nya itu 1 dan y-nya itu 3. Jadi tinggal dimasukin. X-nya 1, y-nya 3. Hasilnya berapa? 0 gitu. Dan juga sama kalau ada soal kayak gini, limit x ya mendekati min 2, 1. Tinggal disubstitusiin aja. X-nya sama dengan min 2 dan y-nya sama dengan 1. Lalu kamu hitung dan diketahui hasilnya 3. Selanjutnya, kalau misalnya fungsinya trigonometri juga sama, tinggal dimasukin aja. Nah, yang beda itu yang nomor 4. Ketika fungsinya itu berbentuk pecahan, maka yang pertama dilihat itu penyebutnya. Jika penyebutnya itu kalau disubstitusiin sama dengan 0, maka limit ini tidak ada. Nah, coba kita substitusi ini. X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2. Y-nya berarti 2, 2 dikurang 2 dikali 1 pangkat 2. Berarti 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, berarti limit ini nggak ada karena penyebutnya itu 0. Nah, terus gimana kalau penyebutnya itu 0 juga nih, tapi limitnya itu mendekati 0,0. Nah, kita bisa lihat di sini x pangkat 2 ditambah y pangkat 2. Nah, ini tuh berarti bisa kita ubah ke koordinat polar. Ingat koordinat polar? Di koordinat polar, x pangkat 2 tambah y pangkat 2 itu sama dengan r pangkat 2. Kita dapat mengubah suatu limit koordinat kartesius menjadi koordinat polar dengan syarat, yaitu limit x, y-nya ini mendekati 0,0 dan r sama dengan akar dari x pangkat 2 tambah y pangkat 2 mendekati 0. Maka dari itu nanti x, y mendekati 0,0 ini akan diganti dengan r mendekati 0. Nah, seperti ini. Lalu, x pangkat 2 ditambah y pangkat 2-nya akan diganti juga dengan r pangkat 2. Tapi, jika kita lihat lagi, r mendekati 0 dan penyebutnya ini r pangkat 2, kalau disubstitusikan kan masih penyebutnya itu 0. Berarti tidak bisa limitnya atau belum bisa ditentukan limitnya. Kita bisa menggunakan dalil L'Hopital. Ingat, dengan menurunkan pembilang dan penyebutnya. Sin R pangkat 2 diturunkan itu menjadi 2R cos R pangkat 2. Dan R pangkat 2 diturunkan menjadi 2R. Nah, 2R-nya bisa kita coret. Coret. Jadi tersisa cos R pangkat 2. Nah, limit R mendekati 0 cos R pangkat 2 A sama dengan 1. Kenapa? Karena cos 0 sama dengan 1. 1 dikuadratkan, maksudnya 0 dikuadratkan sama dengan 0, sehingga cos 0 sama dengan 1. Nah, dari sini kita bisa simpulkan teorinya, jika f, x, y adalah polinomial, maka limit x dan y mendekati a dan b sama dengan f a, b. Jadi maksudnya tuh tinggal disubstitusiin aja, x-nya diganti dengan a, b itu. Kalau misalkan fungsi x, y-nya itu berupa pecahan gitu, rasio seperti pxy per qxy dengan p di sini polinom juga dan q-nya juga polinom, maka seperti tadi kita cek dulu penyebutnya, kita substitusikan dulu nilai x, nilai a, b ke x, y penyebutnya ini, q-nya ini, apakah penyebutnya itu 0 atau tidak. Kalau misalnya penyebutnya itu hasilnya 0, berarti limitnya tidak ada. Namun kita lihat dulu limitnya itu mendekati berapa. Kalau limitnya mendekati 0,0 dan bisa kita ubah ke koordinat polar, maka kita harus mencobanya bisa atau tidak. Kalau limitnya tidak mendekati 0,0 dan penyebutnya itu sama dengan 0, maka limit itu tidak ada.